Terima kasih Pak udah ngasih waktu venue untuk ngobrol santai dengan Pak Frans terkait dengan industri bisnis bisnis event lah ya kita nyebut atau MICE atau apapun lah ya. Pokoknya terkait sama pelaksanaan acara. Kita mau coba kupas secara lebih luas dulu ya Pak mengenai event itu sautannya dengan tourism ya. Sebenarnya efeknya itu terhadap branding destination sebuah event itu seperti apa sih Pak? Kalau dari kacamata Pak Frans? Ya, tentu saja kalau kita melihat event ini salah satu instrumen untuk memperkuat ya bagaimana pariwisata itu sendiri. Jadi event itu pertama dia bisa dengan mudah mendatangkan crowd. Artinya dengan penyelenggaraan event tersebut akan terjadi percepatan kedatangan pengunjung gitu ke satu event. Tentu saja itu berdampak kepada destinasi dari mulai pembelian, kemudian bagaimana juga promosi. Jadi citra destinasi itu dengan adanya event itu bisa teramplifikasi ya. Semuanya dapat gitu ya bisa dibilang Pak. Jadi satu kali event itu hal-hal yang dibutuhkan bagaimana untuk suatu destinasi itu berkembang, bermanfaat secara ekonomi, itu bisa dengan event itu bisa dipercepat prosesnya. Jadi sebagai triggernya untuk bisa mengebus suatu destinasi gitu seperti itu. Nah Pak, kalau di kementerian ini roadmap-nya untuk event itu seperti apa ya Pak? Ada update nggak Pak di tahun ini? Kemenpar itu memiliki program event yang diarahkan untuk memperkuat daya tarik wisata melalui event-event berbasis kekayaan intelektual properti lokal gitu ya, dengan budaya lokalnya. Jadi saat ini Kemenpar itu berusaha bagaimana untuk mendorong penciptaan event yang memiliki intellectual property yang basisnya nasional atau lokal Indonesia, yang selama ini memang kita masih kurang. Jadi pemerintah saat ini bagaimana untuk menciptakan suatu ekosistem yang mendukung secara profesional untuk bagaimana IP ini bisa berstandar internasional, karena itu yang menjadi kelemahan kita untuk bisa bersaing. Nah, sehingga salah satunya melalui program Karisma Event Nusantara ini KEN, itu Kemenpar melakukan kurasi. Jadi kurasi ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan suatu kualitas. Jadi event-event yang terkurasi ini tentu saja menjadi contoh bagi penyelenggara event lainnya untuk bisa menciptakan event-event yang berkualitas. Nah, artinya event-event yang masuk KEN ini belum secara total itu dalam posisi puncak, tapi dia ada startup lah gitu, ada bisa proses untuk bagaimana menjadi event. Nah, ini kita dorong, kemudian kita lakukan pendukungan, kita kolaborasikan dengan para stakeholder pariwisata supaya bisa menjadikan suatu event yang berkualitas, dan berharap secara kuantitas juga akan memicu para penyelenggara event lainnya untuk bisa jadi naik kelas gitu Pak. Kurasi ada pendampingan juga berarti ya Pak? Betul, ada pendampingan seperti itu. Itu untuk daerah, nanti daerah kemudian menjadi nasional menjadi internasional, seperti itu kan harapannya Pak? Jadi betul? ada proses anak tangga yang akan dilewati dengan melalui pendukungan sifatnya 3 kali. Jadi kita melakukan 3 kali, suatu event 3 kali, setelah itu diharapkan dia bisa mandiri atau dia bisa dinaikkan levelnya menjadi level yang lebih tinggi lagi. Jadi ada prosesnya nanti nasional, internasional. Dan juga ada nanti yang sifatnya skalanya lebih besar lagi dengan pendukungan yang lebih besar dengan pendanaan namanya Indonesia Quality Tourism Fund. Indonesia Quality Tourism Fund. Nah, ini pembiayaan pemerintah non APBN yang bersumber dari dana abadi yang saat ini sedang disusun. Jadi kami sedang melakukan. Menarik ini Pak. Ya. Jadi selama ini arahan Pak Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo bahwa
kita harus punya dana untuk tourism fund atau dana untuk pariwisata. Karena selama ini dinilai bahwa anggaran dari pariwisata dari pemerintah nggak cukup ya? Tidak cukup dan juga lamban. Karena kan event ini sifatnya momentum. Ketika momentumnya berubah, mungkin daya tariknya akan berkurang. Tourism Fund ini siapa Pak yang mengolahnya nanti? Tourism Fund ini suatu skema pembiayaan kolaboratif yang mana yang menjadi leadnya itu Kemenko Perekonomian. Yang sebelumnya itu di Menko Marves. Menko Marves sekarang sudah di berubah. Jadi non APBN sponsorship, CSR bisa masuk di situ, corporate segala macam gitu ya. Anggarannya bisa PBN, non APBN, bisa juga CSR, hibah, dan juga lain-lain yang sah yang bisa. Dan saat ini memang skema sedang disusun. Jadi kami ini perubahan dari kementerian sebelumnya sehingga perlu ada perubahan novum ya apa istilahnya yang untuk bisa mengubah nomenklatur yang tadi ini Kemenko Marves menjadi Kemenko Perekonomian dan saat ini sedang berproses memang. Dan itu untuk dana awalnya memang tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu 2 triliun. 2 triliun. Dan untuk tahun pertama bisa dimanfaatkan 500 miliar. Namun ini kan harus dilakukan penyesuaian lagi karena perubahan nomenklatur kementerian yang menjadi lead-nya. Marves sudah nggak ada caranya, sekarang dibubarkan jadi Kemenko. Sekarang yang miliknya jadi Kemenko Perekonomian. Targetnya kapan deh Pak? Tahun ini bisa running atau tahun depan? Untuk targetnya memang belum disampaikan, tapi berproses saya kira ya. Jadi mungkin artinya periode Pak Prabowo ini tentu saja akan bisa. Jadi misalkan ada daerah Pak, dia mempunyai sebuah event lokal gitu ya. Yeah. Ini untuk mendapatkan proses pendukungan ya dari kementerian, baik itu yang APBN melalui Kemenpar atau yang nanti ya itu yang dengan funding itu ya. Itu alurnya gimana Pak? Jadi alurnya itu memang ada 3 cara ya. Yang pertama dia melalui anak tangga. Anak tangga tadi kan melalui proses CAN. Jadi CAN ini yang dasar nih. Ya, nanti dia level. Berarti Pemda mengajukan proposal gitu Pak? Jadi untuk bisa dapat AQTF tidak bisa langsung. Jadi dia melalui proses anak tangga ke CAN dulu. Pendukungan APBN kan CAN. Nanti setelah dia naik kelas menjadi nasional, nanti pendukungannya nasional. Nanti lalu naik kelas ke internasional, pendukungannya internasional. Jadi ada pendukungan internasional. Lalu kemudian dia dikatakan oke, ini bisa mendapat pendukungan AQTF karena skalanya sudah lebih besar, kebutuhan lebih besar, maka dia bisa dinaikkan ke AQTF. Nanti ada proses kurasi di AQTF. Ada juga tadi jalur yang berikut, yang kedua memang dia sudah levelnya internasional, dia ingin mendapatkan dukungan APBN, dia dapat bisa AQTF untuk proses untuk proposal AQTF. Yang ketiga yang sifatnya national pride. Jadi ada event-event yang skala dunia yang itu dipandang bisa mendukung citra positif dan sekaligus promosi. Nah itu pemerintah bisa langsung. Kayak MotoGP mungkin gitu. Ya seperti MotoGP itu tidak ada proses anak tangga, tapi memang penunjukan langsung dari presiden. Sehingga presiden menyampaikan untuk bisa didukung. Nah nanti nextnya itu akan masuk di AQTF. Gitu. Nah yang 3 kali itu Pak yang CAN ya, itu yang 3 kali pendukungan itu CAN itu ya? Betul. Itu boleh tahu Pak gimana Pak ceritanya? 3 kalinya itu seperti apa? 3 kali pelaksanaan berarti ya? Betul, 3 kali pendukungan Mas. 3 kali pendukungan. Jadi sebelum dia mengajukan CAN minimal 3 kali pelaksanaan penyelenggaraan secara mandiri. Oke. Nanti setelah itu mengajukan proposal, baru mereka nanti misalnya, kami ada tim yang melakukan telahan, kajian untuk memastikan memang suatu event ini layak untuk masukkan dalam program CAN. Ketika semua terpenuhi, memang ada beberapa kriteria yang secara teknis kita juga lakukan sosialisasi sebelum melakukan kurasi ya. Jadi artinya itu transparan. Lalu setelah mereka melakukan memenuhi kriteria tersebut, tim kami akan melakukan cek and recheck. Ketika terpenuhi kriterianya, maka kita akan memasukkan dalam program CAN. 110 itu artinya 110 itu yang sesuai kriteria dan terbaik. Kemudian lakukan pendukungan.
Kemudian tahun berikutnya mereka melakukan lagi usulan proposal. Jadi tidak serta-merta automatically tahun berikutnya dapat pendukungan kalau mereka secara kualitas nggak oke, iya, bisa bisa menurunkan ya. Ternyata tahun kedua menurun itu bisa keluar dari program. Tapi kalau mereka bisa mempertahankan dan ada progres untuk lebih bagus lagi, maka dia akan bisa masuk. Begitu betul-betul sampai ketiga kali. Nah, sampai ketiga kali, tentu saja kita berharap ini kan stimulus, sehingga kalau misalnya mereka sudah oke, mereka bisa mandiri itu tahun keempatnya mereka tidak didukung lagi. Tapi ketika mereka ingin naik kelas, mereka akan bisa next untuk pendukungan ke event nasional, seperti itu. Jadi ada beberapa kriteria teknis yang harus dipenuhi. Pendukungan itu dengan adanya efisiensi anggaran ini pengaruh nggak Pak? Tentu saja kalau kita lihat pendukungan dari sisi kondisi efisiensi sekarang, Bu Menteri menyampaikan bahwa untuk secara kuantitas itu tidak kita lakukan pengurangan, tapi memang dari secara besaran pendukungannya itu yang kita lakukan penyesuaian dengan harapan semua event tetap bisa kita berikan dukungan. Namun kita tidak berhenti di situ. Kita juga punya mitra-mitra co-branding yang artinya kita bisa merangkul para stakeholder misalnya untuk sponsorship untuk kita memberikan dukungan. Jadi kita mengarahkan para mitra-mitra ini untuk memberikan pendukungan kepada acara event tersebut, sehingga mungkin dari sisi pendukungan keuangan dari Kemenpar menurun, tapi mungkin tetap bisa mengcover dari mitra co-branding kita. Itu mitra co-branding itu sebatas himbauan atau akses juga atau sampai gimana? Kalau mitra co-branding itu sifatnya sponsorship, misalnya kita punya event ada fun run gitu ya. Fun run ini tentu saja kita bisa memberikan dukungan untuk co-brandingnya, sponsorship misalnya untuk refreshment, minuman refreshment itu minuman, sehingga ketika para pelari itu lari, para penyelenggara tidak perlu menyiapkan anggaran untuk beli minuman, tapi ada sponsor yang menyediakan seperti itu. Itu bentuk co-brandingnya. Apa itu kan untuk daerah kan ada juga event yang sebenarnya Jakarta lah, kita nggak usah jauh-jauh, misalkan ada pameran, itu kan itu juga kan salah satu event yang mungkin selama ini natural ya, maksudnya alamiah gitu, tanpa itu mereka udah jalan sendiri. Nah, gimana supaya yang sudah jalan ini, yang sudah eksis selama bertahun-tahun menjadi event internasional, bahkan ya beberapa udah naik kelas, itu lebih besar skalanya, sehingga dampaknya lebih besar juga buat Indonesia gitu. Tentu saja banyak sekali, kita juga apresiasi sekali dengan adanya penyelenggara event yang memang berdiri sendiri dan berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Tentu saja pemerintah dalam hal ini memberikan ruang untuk bertumbuh dan juga memberikan rekomendasi, mengamplifikasi sehingga supaya eventnya bisa lebih luas lagi jangkauannya. Karena pemerintah memiliki kapabilitas untuk bisa dipercaya publik dengan adanya informasi yang kita sampaikan. Jadi ketika pemerintah memberikan semacam rekomendasi kepada event tersebut, sehingga kepercayaan publik bisa lebih meningkat lagi. Sehingga untuk dukungan-dukungan itu tentu saja akan lebih baik lagi. Dan tentu saja kita mendorong untuk juga melakukan diversifikasi event. Jadi diversifikasi event itu ketika event itu diselenggarakan, itu saja ketika dilakukan diversifikasi, tentu saja wisatawan ini akan cenderung lebih lama lagi stay untuk berada di satu destinasi. Nah, ini yang coba kita kolaborasikan. Jadi event tersebut sudah sudah jalan, sudah bagus, sudah maju. Kita coba gandeng penyelenggara event lainnya untuk juga menjadi berkolaborasi gitu. Untuk apakah nanti dia menjadi road to eventnya, ataukah juga menjadi set eventnya, ataukah juga jadi melakukan pelaksanaan pre dan post event, sehingga event itu juga jadi lebih besar dan bisa lebih panjang.
Sehingga ketika ada wisatawan datang itu ke satu destinasi, mereka punya preferensi mana yang mereka ingin nikmati. Karena sejatinya ketika ada wisatawan datang, kan tadi saya sampaikan event tersebut menjadi trigger ya untuk bisa mendatangkan crowd dan juga bisa mempromosikan suatu daerah. Nah, namun daerah-daerah lainnya tentu juga kita harus promosikan. Nah, event-event yang sudah dikenal cukup luas, cukup lama ini bisa menjadi promosi juga bagi destinasi lainnya. Nah, pemerintah dalam hal ini Kemenpar biasanya akan menyiapkan suatu video-video destinasi di satu tempat, tapi bukan destinasi wisata di tempatnya ini gitu, tapi di tempat lain yang bisa ditayangkan dalam bentuk video looping pada saat sebelum acara event itu berlangsung. Ini tentu saja yang kita lakukan, bagaimana secara teknologi digital untuk supaya efisiensi operasional bisa terintegrasi ke dalam satu penyelenggaraan event besar gitu, sehingga bisa memperkenalkan juga event-event lainnya juga destinasi-destinasi. Nah, ini kalau masuk ke MICE gitu ya Pak, kan pameran oke, sudah running, tinggal di manage saja gitu. Mungkin ada kebijakan yang bisa memperingan mereka, regulasi gitu. Nah, untuk event internasional nih Pak, kan kalau untuk bidding itu kan biasanya yang dikeluhkan oleh stakeholder itu kan biaya segala macam gitu ya Pak. Untuk bidding dan lokasinya biasanya jauh-jauh juga, Eropa segala macam gitu. Itu ada guys Pak? Untuk apa ya? Bidding event internasional, misalkan asosiasi A gitu ya, dia mau bawa event internasional ke Indonesia. Itu dimungkinkan nggak sih Pak difasilitasin untuk si asosiasi bersama mungkin PCO dan kementerian gitu bertiga maju ke asosiasi internasional untuk membawa eventnya ke Indonesia, misalkan asosiasi kedokteran jantung lah gitu ya, kan dia punya annual event ya tahunan. Nah, itu supaya diadakan di Indonesia itu kan butuh proses bidding ya Pak. Nah, itu ada pendukungan nggak Pak atau fasilitasi dari kementerian? Oh, tentu saja ya, tentu saja kami setiap tahun juga melakukan hal yang sama. Namun tentu saja dengan kondisi efisiensi ini tahun ini sepertinya itu di hold dulu ya. Karena perjalanan itu Pak. Perjalanan. Jadi memang sesuai dengan arahan Presiden untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri, sehingga hal itu untuk sementara memang tidak dilakukan di tahun ini, dan juga anggarannya juga sementara dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang langsung bersentuh dengan publik. Karena kan memang satu targetnya memang untuk kebutuhan dan sentuhan langsung dengan publik gitu ya, anggaran pemerintah langsung untuk publik, sehingga kegiatan-kegiatan seperti itu memang dinilai itu bisa dilakukan di hold sementara. Ini terkait dengan efisiensi sih masih kan IO ini banyak yang bisa dibilang dari sisi revenue pasti menurun ya Pak. Mungkin ada kolaborasi atau regulasi atau apa gitu Pak yang bisa membantu stakeholder ini supaya survive di masa efisiensi anggaran ini Pak. Untuk industri hotel ya? Untuk hotel, karena hotel apalagi paling terpukul itu kan hotel ya. Kemudian organizer pasti kan otomatis juga kan berkurang juga, belum nanti vendor-vendornya supaya eventnya itu kan turunannya banyak sekali. Ya memang saat ini kami sedang menjajaki juga dengan Menko Perekonomian yang nanti sore kita akan membahas itu juga bagaimana memberikan insentifnya. Jadi kan ini kan sebenarnya kalau kita lihat industri pariwisata itu industri yang kolaboratif, juga semuanya itu ditangani oleh Kementerian Pariwisata. Sehingga kami harus duduk bersama dan dengan cepat untuk bisa menyikapi kondisi ini. Dan saya sudah beberapa kali juga rapat dengan Menko Perekonomian. Ada skema-skema pembagian peran untuk bisa kita secara kolaboratif memberikan dukungan. Mungkin kalau dari sisi Kemenpar sendiri, kami memberikan dukungan dalam bentuk program-program ini ya, KEN tadi ya, KEN, kemudian program nasional event yang kita sebut dengan Event by Indonesia, kemudian juga yang internasional tadi, IQTF yang memang sedang berproses. Artinya kami duduk bersama
untuk bisa memberikan dukungan langsung. Dan sore ini nanti juga akan ada rapat kami dengan Menko Perekonomian juga akan membahas untuk pemberian insentif untuk tiket. Jadi ini tiket pesawat ya, supaya akan pada saat ada libur itu bisa menjadi detail untuk para masyarakat baik dalam maupun luar negeri untuk bisa berwisata. Ini inbound, yang inbound kan ya Pak? Iya, inbound. Kita utamakan inbound. Jadi inbound. Karena kan tantangannya saat ini tiket kita mahal sekali. Lebih bagus mereka berpikir ke Thailand, Malaysia, Singapura. Nah ini yang kita coba untuk sikapi untuk memanfaatkan momen libur untuk bisa kita berikan insentif. Jadi kolaboratif. Mahal gitu. Sama itu persoalan juga ketika bikin event di GCC itu ternyata mahal loh, timbang bikin event di Impact Bangkok gitu ya. Betul. Handling, kalau kata Pak khusus itu ground handling untuk grup itu di Bali juga lebih mahal ketimbang Thailand segala macam gitu ya. Ya. Jadi ini juga salah satu yang sedang kita kita bahas untuk kita sikapi ya. Jadi kita pada saat setiap serapan ini berdiri gitu ya, kita harus mengumpulkan para pihak dari asosiasi, penyelenggara gitu kan, kementerian untuk membahas kondisi ini. Jadi kami mendapat laporan dari keluhan ya dari pelaku-pelaku utamanya bagaimana memang kita cukup mahal untuk variable cost-nya, sehingga itu berdampak pada penjualan tiket gitu kan. Dan juga layanan, kualitas layanan ya tentu saja akan berdampak. Nah sehingga kita menemukan beberapa problemnya, dan problem ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua institusi kementerian. Contoh untuk masalah proses perizinan penyelenggaraan event, saat ini kita sudah memiliki online perizinan yang untuk level nasional. Jadi yang untuk internasional sedang berproses. Karena itu prosesnya lebih panjang kalau yang internasional. Artinya ada beberapa birokrasi yang harus dilewati. Namun itu sedang kita siapkan supaya nanti teman-teman penyelenggara event itu tidak lagi lama. Jadi ada kurang lebih 13 birokrasi yang dilewati ketika proses konvensional yang saat ini direduce bisa menjadi kurang dari 4 proses perizinan. Itu dengan online perizinan. Jadi mereka tinggal masuk ke aplikasi tersebut sehingga mereka nanti bisa melakukan proses dan nanti akan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah sehingga inilah semangat kita untuk bisa menumbuhkan IP lokal tadi, IP yang berbasis nasional. Karena kalau IP nasional, ketika prosesnya panjang, mereka udah kehabisan uang untuk mereka bisa menyelenggarakan event. Dengan adanya online perizinan ini, tentu saja memberikan ruang bagi teman-teman IP nasional, IP lokal, untuk mereka bisa hidup dengan mengurangi beban kos pembiayaan untuk proses itu. Pendukungan itu berapa banyak sih Pak untuk IP lokal yang baru gitu ya? Nah kalau untuk IP lokal ini kan tentu saja kita melakukan analisis atau telahan ya, seberapa tentu saja kita akan melihat seberapa layak pendukungan ini kita bisa diberikan. Untuk pendukungan itu sifatnya variatif ya, jadi sementara ini tentu saja sifatnya PL. Jadi PL itu satu PL itu maksimal satu PL itu 200 juta. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ada yang bisa dapat dukungan 1 PL, 2 PL atau kurang dari 1 PL juga ada. Tergantung dari sisi seberapa besar event tersebut dapat diberikan pendukungan, tentu berdasarkan hasil daripada telahan tersebut. Seperti itu. Nah, kami sedang juga menyusun grand design, jadi Straven Kemenpar ini sedang menyusun bagaimana grand design roadmap event ini ke depan. Jadi sebelum aspek strategi event ini ada, tentu saja kita berjalan berdasarkan intuisi pimpinan atau arahan pimpinan, dalam hal ini presiden, menteri gitu. Namun dengan adanya grand design ini yang kita sesuaikan dengan
Renstra, RPJMN. Tentu saja kita bisa mengetahui posisi kita sekarang ini di tahun ini di mana, dan nanti 5 tahun itu ke mana. Sehingga ketika ada pergantian, katakan kementerian, pergantian pimpinan, itu tetap ada kita dalam satu visi menuju visi yang sama gitu. Jadi nggak nol lagi gitu. Nggak nol lagi. Nah, sehingga pendukungan anggaran ini bisa lebih efektif, efisien. Jadi arahnya kemana? Tentu saja kita arahnya bagaimana kita melihat dinamika pariwisata ini kan dinamika cepat sekali. Jadi setiap dekade itu ada perubahan. Kita bisa bisa memproyeksikan itu. Seperti apa nanti event kita ke depan, dan tentu saja kita berharap akan semakin berkembang dan terarah gitu ya. Nah, saat ini memang PR kita sangat banyak. PR kita bagaimana kita penyiapan infrastruktur event, kemudian bagaimana ekosistemnya, bagaimana SDM-nya. Nah, saat ini kita juga masih jauh lah kalau kita bicara tentang bagaimana penyiapan SDM. Kita belum punya sekolah-sekolah yang menyiapkan SDM event yang profesional. Kalau kita berkaca dari negara-negara yang maju eventnya, seperti di contoh Australia gitu ya. Australia sudah memiliki sekolah yang memang menyiapkan SDM untuk event. Ini luar biasa. Dan kalau kita menyekolahkan ke sana itu sangat mahal. Sehingga saya kira kita perlu juga mendorong institusi pendidikan untuk menyiapkan juga sekolah vokasi yang memang memiliki produk-produk event. Sehingga nanti itu akan akan membantu bagaimana penyiapan event yang berkualitas. Dan juga saat ini kita punya problem juga penyiapan standarisasi untuk profesionalnya, orangnya maksud saya, dan juga untuk eventnya, perusahaannya. Ini kasus kita berkaca dari kasus Dua Lipa. Karena tidak memiliki ISO untuk standar untuk stage-nya. Nah, ini tentu saja berdampak kepada kepercayaan internasional terhadap penyelenggaraan event kita dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan. Nah, ini kita harus duduk bersama, kita harus kolaborasi untuk bisa menyiapkan itu. Nah, inilah Kemenpar menyiapkan grand strategi yang menjadi arahan, menjadi semacam guideline untuk kita bisa menyiapkan apa sih yang kita butuhkan, bagaimana untuk menyiapkan event yang memang berkualitas, sehingga itu bisa nanti meyakinkan internasional untuk bisa menyelenggarakan event di Indonesia. Karena ketika event internasional berada di Indonesia, penyelenggaraannya itu saja akan berdampak positif. Bagaimana mempromosikan Indonesia, destinasinya, kemudian bagaimana mempromosikan juga nanti juga menjadi jalur untuk pintu masuk investasi. Ini menarik Pak. Ini event ya, berarti bicara event kan rumahnya itu event ya. Dalam itu kan macam-macam nih. Ada festival, ada konser, ada MICE di situ mungkin. Ada apa lagi ya? Sport event. Nah, berarti itu mencangkup semua gitu Pak. Iya. Jadi di dalam roadmap-nya itu. Betul. Jadi event itu kan sangat luas. Nah, kami membatasi event yang didukung oleh Kementerian Pariwisata itu event-event yang berbasis musik. Jadi musik, kemudian sport, recreation. Jadi sport ini ada sport competition, ada recreation. Nah, kalau competition itu didukung oleh Kementerian Pora. Kalau recreation itu Kementerian Pariwisata. Dan juga ada event yang berbasis budaya. Jadi event berbasis budaya. Jadi kalau Kementerian Kebudayaan bagaimana preservasi, konservasi budaya kan ya. Kalau kita bagaimana budaya tersebut diperlihatkan, dipertontonkan yang memiliki efek implikasi dampak ekonomi. Nah, ini kita angkat. Kemudian juga kreatif, yang sekarang kreatif juga didukung oleh Kementerian Ekraf ya. Mereka juga punya untuk event-event, sehingga kita sekarang ya 3 ini lebih fokus ke 3 ini seperti itu. Jadi yang skala lokal, daerah, skala nasional, internasional. Fokus ke sana dulu ya gitu. Kalau internasional sifatnya inbound, kita tidak mendorong keluar, karena kalau keluar namanya promosi. Jadi nanti ada deputi pemasaran yang akan mengurus itu. Kalau kita yang bagaimana penyelenggaraan event di Indonesia yang dari luar datang ke Indonesia seperti itu. Itu rencana di akhir tahun ini ya Pak? Kelar atau gimana? Roadmap-nya itu udah ada tuh? Roadmap-nya sedang berproses. Di tahun ini kita akan tindak lanjut dalam bentuk nanti peraturan menteri, permen. Sehingga
membutuhkan waktu untuk kita siapkan. PR-nya langsung banyak ya Pak. Iya, karena ini kan harus bentuknya regulasi, payung hukum, sehingga nanti menjadi rujukan bagi daerah untuk menyiapkan peraturan gubernurnya, peraturan bupatinya, wali kota, sehingga event itu akan terstandar gitu ya. Di samping kita sudah juga menyiapkan untuk berupa panduan, pedoman seperti itu. Dia menarik SDN ya. Kalau di MAIS itu kan udah ada beberapa sekolah yang memang sekolah MAIS gitu ya, kayak Iya. Pratsmul, terus Kalau yang secara parsial memang ada ya, tapi kalau secara umum tentang secara event eventnya itu memang belum. sih memang. Karena event itu cakupannya Volume luas, banyak, Pak. luas sekali gitu. Seperti misalnya kita bicara tentang sport event, itu bagaimana pengambilan angle untuk, katakan misalnya dari sisi kamera, itu ada khusus yang untuk bagaimana untuk mengambil itu gitu. Suara gitu. Nah itu luar biasa. Kita belum sampai sana sih, jadi masih banyak PR untuk seperti itu. Iya, event ya. Kalau Pratsmul masih cenderung banyak ke MAIS-nya sih, tapi dia eventnya juga festival apa? Iya, di kita juga memiliki 6 kampus Poltekpar, Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata yang juga memiliki prodi itu MAIS ya, MAIS. Juga Tapi masih prodi ya Pak jatuhnya? jatuhnya masih prodi. Sorry, udah prodi Pak? Iya, program studi MAIS. Program studi Iya, MAIS. iya. Semuanya sudah ada MAIS. Ada. Event akan masuk gitu. Maksudnya apa itu payungnya event? Event itu lebih kemudian luas. ada MAIS di situ nih. Iya, MAIS itu secara jadi part of event. part of event ya, MAIS itu. Kalau kita bicara event kan itu kan event daerah, nasional, internasional, MAIS gitu kan. Kalau kita nih ada 4 aspek ini, aspek event daerah, nasional, internasional, sama MAIS. Itu tersendiri dia MAIS-nya. MAIS Meeting Incentive Conference Exhibition ya. Jadi dia pertemuan yang sifatnya pertemuan Yang bisnisnya. bisnisnya. Nah, yang fokus sementara ini yang roadmap di sini ini yang lebih ke lasernya ya Pak, event laser ya. Grand Design ini kita nyangkup seluruhan, Keseluruhan. termasuk peta jalan MAIS ya. Oh, MAIS termasuk peta jalan ya, MAIS MAIS di ya, Indonesia. seperti itu. Wow, besar panjang gitu Pak, gitu maraton. Betul. Jadi ini kita memang harus merangkul semua supaya nanti kebijakan yang kita buat itu kebijakan yang memang merangkul seluruh kepentingan stakeholders yang berpihak gitu ya untuk tumbuh kembang. Karena kita nggak ingin juga terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan regulasi tersebut gitu. Nah semua kan harus kita rangkul ya. Jadi kita mulai dari belanja masalah, kemudian kita undang asosiasi, kemudian kita undang promotor, kurator untuk bisa duduk bersama untuk bagaimana menyiapkan. Dan tentu saja kita ingin membangun konsep event yang memang karakteristiknya Indonesia gitu, bukan karakteristik luar negeri yang kita adopsi enggak, tapi kita bagaimana ingin menyusun itu yang Indonesia gitu. Makanya kita siapkan platform namanya Event by Indonesia. Most impactful event, bagaimana event itu bisa berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan misalnya dan sekitarnya. Nah ini kita juga akan memberikan penghargaan. Walaupun misalnya event tersebut tidak sebesar event-event yang sudah ada, tapi ketika kita lihat di situ ada dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang ekonomi masyarakat, lingkungannya, kita bisa berikan nanti penghargaan secara khususnya. Kemudian juga ada nanti Indonesia Event Pioneer. Nah ini masih usulan-usulan yang kita siapkan untuk kategorinya. Ya mungkin akan kita mintakan pendapat dari Ibu Wani untuk bisa apakah nanti bisa diterapkan ini kategorinya atau nanti mungkin ada tamu untuk dikeluarkan. Nah ini untuk Event Pioneer nanti mungkin tokoh di suatu daerah, baik itu perorangan atau mungkin pemerintah daerahnya yang memberikan inisiasi untuk menyiapkan event. Nah ini cukup banyak saya lihat di daerah-daerah yang sekarang ini mereka punya ide-ide untuk bagaimana menyiapkan event yang itu menjadi hiburan, menjadi rekreasi bagi tempatnya, tapi juga berdampak
secara ekonomi, secara promosi daerahnya. Kemudian bagaimana sekarang mereka memperkuat budayanya karena mereka mulai tahu nih, oh ternyata budaya ini selain semakin dilestarikan, semakin menyejahterakan. Nah konsep-konsep ini yang tanpa mereka terasa kalau event itu dibuat, itu mereka lakukan akhirnya. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu, dengan satu formula pariwisata ini, segala permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan sebenarnya. Kalau kita memahami itu secara utuh ya. Permasalahan lingkungan, sampah misalnya, permasalahan kesejahteraan, permasalahan tentang lingkungan, permasalahan tentang degradasi budaya, permasalahan tentang sosial, dan lain-lainnya itu bisa terselesaikan kalau kita mengerti konsepnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita membuat event tadi. Event-event tadi yang berbasis budaya yang kita bungkus dengan banyak hal tadi, misalnya aspek lingkungan, penggunaan produk-produk 3R tadi ya, reuse, recycle, reuse. Ini kita bisa terapkan di situ. Dan masyarakatnya akan teredukasi. Konsep event ini kan sekarang tidak bicara tentang bagaimana rekreasi saja, tapi bagaimana mengedukasi. Nah, edukasi yang paling efektif dan paling murah adalah melalui event sebenarnya. Jadi mereka menikmati, tapi mereka alam bawah sadarnya terserap pengetahuan tentang bagaimana penerapan tadi yang saya sampaikan, bagaimana itu budaya. Nah ini yang sebenarnya yang banyak para masyarakat atau pemimpin-pemimpin masyarakat ini belum banyak paham gitu ya. Nah makanya kami memberikan penghargaan kepada Indonesia Event Pioneer, namanya Indonesia Event Pioneer ini orang-orang yang memang melakukan itu gitu, yang tentu saja ini bisa ditularkan ketika kita berikan penghargaan itu. Diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara lainnya gitu. Prinsipnya kami mendukung hal-hal positif tersebut sepanjang tentu saja kan untuk mendukung tumbuh kembang iklim ya. Event semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, baik kualitas maupun kuantitas kan. Saya kira hal-hal seperti itu sangat baik sekali ya.